Ya, assalamualaikum Aries. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya. Amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk kalian ini readingan untuk general ya. General reading di sini ya, untuk umum dan kolektif, juga timeless ya, kapan aja kalau kalian buka readingan ini. Kalau memang resonate untuk kalian ya ini untuk kalian gitu. Kalau enggak berarti untuk yang lainnya gitu ya. Dan di sini nanti akan saya readingkan tentang pesan penting yang harus kamu tahu saat ini gitu ya. Jadi misalkan ada permasalahan, ini penyelesaiannya seperti apa gitu kan. Yang pasti ada pencerahan di sini untuk kalian yang mungkin bisa kalian ambil gitu ya. Itu. Oke, dan ya. Itu yang akan saya readingkan untuk Aries ya di sini. Dan ini ya tadi sudah saya bilang ini general reading untuk umum dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri, hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Oke, ini pesan penting untuk Aries di sini. Ini khusus Aries ya. Atau mungkin kalau misalkan di sini ada yang stalking tentang Aries gitu ya. Mungkin ini bisa sebagai masukan untuk kalian. Siapa tahu ini resonate ya untuk pencerahan di kalian gitu. Oke, kartu di hubungan asmara dulu di sini, pesan penting untuk kalian. Ada kartu stay optimistic about your love life ya di sini. Di hubungan asmara di sini kalian kayak ngerasa ada keoptimisan untuk saat ini ya. Dengan seseorang ini ya, kalian ada perasaan optimis di sini. Kalian menjalani proses. Kalau saya lihatnya ini kalian masih dalam hubungan gitu ya, masih dalam hubungan dan masih dalam proses di sini gitu. Kalau memang kalian ngerasa ini hubungan bisa diperjuangkan, kalian optimis aja di hubungan ini gitu ya. Kalau kalian bisa melewati proses ya, bisa melewati proses, kalian memberikan keoptimisan gitu. Jadi otomatis kan akan ada progres ke depan yang lebih baik kan, biasanya seperti itu ya itu. Dan kemudian di sini ada forgiving and learning. Untuk kalian yang mungkin ada penyesalan di sini ya. Ada penyesalan, ada permasalahan-permasalahan di masa lalu mungkin ya, ini karena forgiving and learning ini adalah permasalahan yang sudah terjadi gitu ya. Kalau kalian bisa istilahnya kalian ada penyesalan dan kalian ingin meminta maaf mungkin ya, kalian bisa meminta maaf di sini gitu. Karena semua proses pembelajaran itu enggak ada yang sempurna gitu kan, dari si dianya dan dari si Ariesnya juga gitu. Kalau memang kalian benar-benar ngerasa ada rasa bersalah, ada penyesalan dengan hubungan-hubungan di masa lalu mungkin, atau mungkin saat ini juga kalian kayak ngerasa harus meminta maaf gitu ya, kalian minta maaf aja gitu, katakan aja. Karena kata maaf itu amat sangat besar untuk progresnya di energi kalian masing-masing gitu kan. Kalau misalkan ada salah, kalian meminta maaf itu kan kayak di antara kedua belah pihak itu merasa dihargai di situ kan. Itu jadi lebih ke kayak ya dihargai aja keberadaannya gitu, dihargai aja istilahnya apa ya, dari adanya dia dalam hubungan gitu. Itu ya, kalau memang kalian di sini ada rasa penyesalan, minta maaf lah gitu. Kalau misalkan memang kalian ini ingin memaafkan dianya dengan kesalahan-kesalahan dia, ya maafkan aja gitu ya. Itu karena semua proses hubungan adalah suatu pembelajaran gitu ya, pembelajaran hidup lah ya. Itu, dan kalian melewati proses itu gitu. Itu sih. Karena tidak semua orang mempunyai karakter sama yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harus sama dengan apa yang ada di kita gitu kan, harus sama dengan karakter kita kan nggak akan bisa, karena setiap satu orang dengan yang lainnya pasti karakternya berbeda gitu ya. Itu kalau ada penyesalan, minta maaf lah
Kalau kalian ingin memaafkan dia dengan kesalahan-kesalahan dia yang mungkin sengaja atau tidak, maafkan aja gitu. Karena proses pembelajaran akan lebih baik lagi ke depan, mempunyai energi energi penghargaan untuk kedua belah pihak gitu ya. Ngerasa dihargailah dengan kata-kata itu, meskipun hanya kata maaf, kata memaafkan gitu ya. Tapi hasilnya atau ada di energi masing-masing itu ngerasa dihargai, dihargai benar-benar, mungkin akan lebih baik ke depannya kan gitu untuk hubungan kalian gitu ya. Kemudian di sini ada let go of control issues. Kalau di hubungan kalian ini ada permasalahan-permasalahan yang mungkin butuh penyelesaian, entah cepat atau lambat gitu ya, kalian sebisa mungkin selesaikan permasalahan tersebut, fokus ke permasalahan dengan penyelesaiannya, bukan istilahnya kalau kalian menghadapi permasalahan itu jangan kalian berpikir kenapa ada masalah ini itu, jangan fokus ke kenapanya, tapi kalian fokus ke bagaimana cara menyelesaikan permasalahan gitu ya. Itu jadi otomatis akan ada jalan keluarnya yang pasti kan, seperti itu ya. Itu jadi selesaikan permasalahan sebaik mungkin, secepat mungkin, seselesainya dengan semaksimal mungkin gitu ya. Itu. Dan di sini ada very soon. Very soon ini istilahnya ini kalian membutuhkan waktu mungkin ya, membutuhkan waktu untuk memberikan energi di kalian gitu. Kayak ngerasa di hubungan ini kalian dikejar-kejar mungkin seperti itu ya. Dan kayak secepatnya sesegera mungkin harus gitu ya, kayak ada yang mengharuskan di situ gitu. Saya nggak tahu untuk hubungan kalian ini yang diharuskan apa gitu ya, yang secepat mungkin atau sesegera mungkin itu apa gitu ya. Itu kalau memang kalian kayak seperti ngerasa diharuskan sesegera mungkin menyelesaikan, misalkan ada permasalahan ya selesaikan dengan sesegera mungkin gitu. Kalau kalian ingin memberikan hubungan yang istilahnya energi yang kayak saat inilah waktunya ya, kalian berikan waktu untuk saat ini, mungkin untuk memberikan keoptimisan, meminta maaf, memberi maaf, menyelesaikan permasalahan ya secepat itu. Kalau kalian bisa memang untuk mengendalikan itu semua, yang berikan waktunya gitu, karena waktu itu tidak berbalik ke belakang ya, tetapi akan terus maju ke depan kan gitu ya. Dan kemudian di sini ada trust untuk kalian yang hubungannya membutuhkan keyakinan di sini ya, saling percaya satu sama lain, mungkin kalian hubungannya LDR gitu kan. Itu di sini mungkin kalian mempertanyakan keyakinan di hubungan kalian di sini gitu ya. Kalau memang kalian ngerasa benar-benar yakin dengan seseorang ini memberikan energi baik dalam hubungan kalian, ya yakinkan aja di situ gitu kan. Kalau misalkan kalian ada keraguan, ada apa, itu justru akan menyiksa diri sendiri kan gitu ya. Itu kalau memang hubungan memberikan kebaikan-kebaikan ya, itu di sini ya berikan keyakinan, jangan ragu-ragu, berikan sepenuhnya di hubungan asmara gitu ya. Meskipun nggak harus 100%, tetapi 50%. Maksudnya di sini bukan 50% untuk yang lainnya, bukan, tetapi 50% untuk diri sendiri, 50% untuk pasangan. Itu yang seharusnya gitu. Karena kalau misalkan suatu saat nanti hubungan ini kalian memberikan energi keyakinan, tetapi ternyata di depannya beda dengan ekspektasi kalian, otomatis kalian masih bisa bahagia nih dengan diri sendiri, nggak ngerasa terlalu sakit gitu ya.
Itu. Gitu. Jadi di sini untuk hubungan ini membutuhkan keyakinan yang ada di kalian. Kalau memang hubungan memberikan kebaikan-kebaikan, berikan energi yakin di situ, gitu kan? Energi saling percaya. Mungkin kalian hubungan LDR ya berikan kepercayaan masing-masing gitu. Nanti otomatis kan akan memberikan rasa aman nyaman di hubungan. Nyaman di kalian, nyaman di dianya kan gitu ya. Itu. Jadi lebih ke nggak memberikan energi toksik di kalian gitu ya. Itu di hubungan asmara. Kemudian di sini ada the shadow side. Ada yang masih trauma di sini. Entah ini di hubungan asmara atau di segi karir, keuangan, bisnis, usaha. Yang pasti ini ada rasa trauma di kalian di masa lalu yang mungkin memberikan energi toksik di hubungan atau memberikan energi ada rasa sakit ya, terluka gitu, rasa yang istilahnya misalkan ada di karir, keuangan, bisnis, usaha ya mungkin ada yang jatuh, ada yang kekurangan, ada yang apapun itu di masa lalu. Ini kalau saya lihatnya kejadian sudah ada di masa lalu ya. Kalau misalkan dulu pernah ada bisnis kalian sukses kemudian jatuh, kalian ngerasa ada shadow, ada trauma di situ. Anggaplah itu semua adalah proses kehidupan di masa lalu kalian ya. Itu kalau kalian masih ada yang ngerasa shadow side di sini, ngerasa trauma di sini dengan masa lalu, entah hubungan asmara atau segi yang lainnya. Kalau memang kalian masih trauma, anggap aja itu memang permasalahan yang sudah berlalu, permasalahan masa lalu gitu, nggak akan terulang lagi saya gitu ya. Itu kalau kalian bisa move on, bisa melepaskan semuanya, bisa melepaskan energi trauma di masa lalu, itu akan lebih baik ke depannya untuk kehidupan yang lebih membahagiakan kalian sendiri gitu ya. Move on aja, hilangkan trauma di masa lalu, karena kalian nggak akan kembali ke masa lalu ya. Kalian kehidupan kalian itu dari sekarang ke depannya gitu ya. Masa lalu hanya suatu kenangan gitu ya. Itu jadi boleh mengenang, tetapi jangan terlalu memberikan energi trauma di kalian, karena kalian nggak akan bisa bergerak ke depan nih kalau terus menerus berada dalam trauma gitu ya. Itu. Kemudian di sini ada Five of Swords. Untuk saat ini di segi apapun ya, di karir, keuangan, bisnis, usaha atau di hubungan asmara, kalian sesuaikan aja nih semua ya, gitu. Dengan Five of Swords di sini. Untuk si Aries di sini ada pemikirannya di dalam logika kalian ini kayak ada permasalahan-permasalahan yang masih setengah jalan belum terselesaikan, yang setengah permasalahan ini sudah terselesaikan gitu ya. Setengah permasalahan sudah kalian pikirkan, sudah kalian selesaikan, cuma tinggal setengahnya ya, setengahnya dari permasalahan ini belum bisa kalian selesaikan. Kalau kalian ingin menyelesaikan semuanya, kalian fokus dalam penyelesaian dengan logika kalian, dengan cara berpikir kalian yang gimana caranya gitu ya, bagaimana caranya, bukan kenapa ada ini gitu ya. Itu jadi selesaikan sepenuhnya agar kalian tidak sensitif, tidak membuat emosi di kalian gitu ya. Itu karena akan menguras energi nih kalau misalkan permasalahan belum terselesaikan gitu kan. Itu jadi akan terus menerus berada di circle itu gitu ya. Selesaikan aja gitu, dengan logika pasti ya, dengan dengan logika itu, dengan secara realita yang terjadi apa sih gitu ya, gitu. Bagaimana caranya untuk keluar dari permasalahan tersebut, menyelesaikan permasalahan itu ya. Itu. Dan kemudian di sini kalau misalkan kalian bisa menyelesaikan, kalian akan bisa terbebas tuh ya, merasa terbebas dengan diri sendiri tanpa ada masalah apapun, kalian enteng aja menjalani hidup ke depan gitu kan. Dan kemudian di sini ada Temperance. Temperance di sini kalian menginginkan untuk adanya keindahan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, itu kalian ingin dapatkan itu kan
itu. Tetapi kalian ngerasa kayak ada kesensitifan di sini, mungkin memancing amarah, memicu amarah kalian gitu untuk mencapai itu gitu ya. Itu kalau kalian melewati proses ini dengan temperan ini, bersabar ya. Itu intinya bersabar. Ilmu tertinggi di proses kehidupan adalah sabar dan ikhlas. Itu yang harus kalian punya ya untuk menghadapi apapun itu. Jadi di sini diharapkan untuk kalian lebih bersabar, lebih memberikan energi ketenangan diri, kenyamanan, ketentraman diri dulu ya itu. Jadi otomatis kalau kalian ingin memberikan kehidupan kalian untuk adanya keindahan kebahagiaan, ya otomatis kalian akan merasakan itu kalau kalian sudah ngerasa tenang ya, ngerasa tenang, nyaman, tentram, aman gitu. Kalau kalian masih berada dalam emosi yang negatif mungkin ya, amarah atau apapun itu ya, nggak akan bisa kalian mendapatkan keindahan kebahagiaan dan ketenangan kan gitu ya. Itu jadi tenangkan, sabarkan diri, ikhlaskan semua yang terjadi. Dan kemudian di sini ada The Empress ya. The Empress di sini kalian di karir keuangan bisnis usaha ini kalian suka ya, istilahnya itu suatu hobi di situ. Yang memang kalian cinta di situ, di karir kalian saat ini ya, itu kalian menyukai di situ. Kalau memang benar-benar memberikan energi kebahagiaan ya, namanya karir, misalkan di karir kalian nih, kalian terpaksa di situ, itu hasilnya juga nggak akan maksimal untuk perusahaan tersebut atau kantor tersebut, kalian juga nggak akan maksimal untuk mendapatkan hasilnya kan gitu. Tapi kalau kalian memberikan energi di sini dengan penuh cinta, penuh kebahagiaan, melewati proses di karir keuangan bisnis usaha ini juga nggak terlalu overthinking, nggak terlalu banyak masalah, happy aja menjalani gitu ya. Karena waktu kalian menjalani di karir ini kan otomatis cuman paling nggak minimal dari jam 8 ya nyampe jam 4 mungkin kalau yang ASN, PNS gitu kan. Kalau yang mungkin di swasta mungkin ada lembur-lembur di malamnya gitu kan. Itu kan juga ada pemasukan yang lebih juga untuk kalian gitu kan. Itu jadi lebih ikuti aja alurnya di situ. Berikan energi kebahagiaan di situ, senangi pekerjaan yang saat ini kalian jalani, karena tidak semua orang berada dalam posisi kalian yang mempunyai karir nih, yang mempunyai pekerjaan kalian yang saat ini kalian punyai ya. Banyak di luaran sana yang orang-orang yang mau mencari kerja pun susah gitu ya, harus bersyukur untuk kalian di sini gitu ya. Jadi senangi, lakukan dengan kebahagiaan di kreasi kalian saat ini ya, di karir, keuangan, bisnis usaha atau yang lainnya gitu ya. Dan kemudian di sini ada Queen of Cup ya. Queen of Cup ini kalian membutuhkan kebahagiaan untuk sendiri nih ya. Kalau kalian ingin happy untuk diri kalian sendiri ya, berikan happy sepenuhnya gitu. Mungkin kalian membutuhkan tenang di jalan-jalan di pinggir pantai gitu ya, itu ngelihat ombak laut, ngelihat pemandangan laut gitu, kalian memberikan energi ketenangan di situ ya, lakukan aja gitu kan. Karena itu akan memberikan energi baru untuk kalian melewati proses kehidupan ke depannya gitu kan. Kalau kalian sudah fresh di energi kalian, dengan membahagiakan diri mungkin dengan jalan-jalan di pantai, ngelihat air laut, atau nggak harus ke situ, mungkin kalian jalan-jalan kemana bersama teman sendiri atau dengan pasangan, mungkin dengan pacar, mungkin seperti itu ya, kalian jalani aja di situ gitu kan. Otomatis kalian akan mendapatkan energi baru di kalian, kebahagiaan baru, dan akan memberikan kebahagiaan selanjutnya ke yang lainnya gitu ya. Dan kemudian di sini ada Ace of Cup untuk kalian yang menginginkan adanya kebahagiaan baru. Mungkin kalian melewati proses-proses di masa lalu dan kalian ingin ada kebahagiaan baru kemudian gitu kan. Itu entah di hubungan asmara atau segi yang lainnya ya. Kalian capek aja nih kebahagiaan yang baru ini.
karena ini kesempatan untuk kalian ya, kesempatan untuk kalian mendapatkan kebahagiaan ini yang memang kalian inginkan gitu. Jalani aja semua prosesnya, berikan energi baru untuk kalian, energi happy. Mungkin kalian ada bersama dengan seseorang yang baru dalam kehidupan kalian, entah di hubungan asmara atau yang lainnya, mungkin teman baru mungkin ya. Itu jalani aja karena tidak ada waktu lagi untuk mengulang waktu yang saat ini ada kebahagiaan kan gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan di sini ada orang lama nih di hubungan asmara, ada orang lama datang ke kalian lagi ingin memperbarui hubungan atau ingin memperbaiki hubungan lagi, berikan energi kalian di happy di situ, happy dengan dianya gitu kan. Karena waktu tidak akan bisa terulang kedua kali juga kan gitu ya. Itu jadi jalani dengan happy semuanya, maka kalian memulai dengan awal yang happy, kedepannya juga akan mendapatkan kebahagiaan juga kan gitu ya. Itu prosesnya. Kemudian di sini ada fox ya. Fox di sini misalkan ada seseorang yang mau kalian ngerasa nih kayak dia mempunyai niat yang nggak baik nih untuk kalian gitu ya, entah di hubungan asmara atau di segi yang lainnya, kalian sesuaikan. Kalau misalkan dia mempunyai niatan nggak baik untuk kalian waspada di sini ya. Waspada bukan berarti harus kalian menyerang dia, menuduh, menfitnah, mensuudzonkan dia, jangan gitu. Kalian di sini diharapkan untuk waspada aja ya, waspada agar tidak terjadi ke kalian. Kayak kalian berikanlah benteng di situ, benteng pengaman untuk kalian sendiri gitu ya. Kalau misalkan kalian ngerasa nih ada niat-niat yang nggak baik nih, misalkan di hubungan asmara ada niatan yang nggak baik dari seseorang gitu ya, atau mungkin di karir keuangan bisnis usaha ya, ada niatan baik dari seseorang, dan kalau saya lihatnya kalian peka di sini, kalian tahu niatan dia. Kalau memang kalian sudah ngerasa itu ada niatan dia yang mungkin kayak indikasinya secara nyata gitu ya, itu menjadi real, kalian waspada di situ ya. Waspada, jangan langsung menyerang, jangan, tapi waspada aja. Kalau memang dia memberikan energi ketidakbaikan itu secara realita, kalian kalian berikan benteng aja di kalian gitu ya, untuk penjagaan agar jangan sampai kalian ngikut arus dia gitu, seperti itu. Dan kemudian di sini ada will. Untuk di keuangan mungkin kalian ya, mungkin di keuangan kalian di sini mungkin ada banyak yang keluar gitu ya, banyak pengeluaran, tetapi kalian ingin ada pemasukan lagi. Jangan khawatir ya, karena ini will itu sumur ya, jadi meskipun kalian banyak mengeluarkan pasti akan ada air terus di dalamnya gitu kan. Itu pasti akan ada pemasukan lagi dan pemasukan lagi gitu ya. Yang pasti di sini diharapkan untuk kalian lebih mengusahakan aja gitu, karena keuangan itu pasti keluar masuknya itu akan ada ya, entah itu pengusaha besar ataupun mungkin yang istilahnya keuangan yang memang tinggal di saku gitu ya, seperti itu. Yang pasti jangan khawatir untuk keuangannya, karena Tuhan sudah mengatur antara rezeki, jodoh, dan maut kan gitu. Dan kalau rezeki kalian saat ini banyak pengeluaran, kalian yakin aja bahwa sumur itu tetap ada airnya ya, tetap ada airnya terus-menerus dari Tuhan, yang mungkin kalian nggak tahu tuh air dari dalam itu prosesnya seperti apa di sumur kan gitu ya. Itu kan otomatis tangan-tangan Tuhan yang bergerak di situ untuk memberikan air di sumur kan. Kalian tinggal mengambil aja kan gitu ya. Itu jadi istilahnya di sini jangan khawatir, jangan pesimis kalau misalkan kalian berada dalam kemepetan keuangan gitu ya. Itu kalian usahakan aja untuk berusaha, bekerja, mencari rezeki, itu yang pasti ya. Mungkin dengan cara memberikan sedekah atau nafkah ke orang yang kurang mampu. Kalau misalkan kalian mepet dari segi keuangan, nggak bisa membantu dengan keuangan, kalian berikan dengan bersedekah dengan tenaga, kan bisa ya, dengan tenaga, kebaikan, skill atau yang lainnya gitu kan.
Jadi akan memancing energi positif di kalian, dan Tuhan pun juga enggak tidur, pasti akan membalas apa yang kalian lakukan dengan kalian memberikan sedekah berupa apapun itu, maka rezeki akan tetap masuk di kalian gitu ya. Itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan pesimis, karena rezeki sudah ada yang atur di atas gitu kan ya. Yang penting di sini hanya untuk kalian berusaha sebaik mungkin ya, berusaha dengan cara-cara yang halal mungkin seperti itu gitu. Jadi Tuhan akan memberikan lebih untuk kalian gitu ya. Dan kemudian di sini ada the moon. Kalau kalian ngerasa sensitif di sini, ngerasa peka ya, kesensitifan muncul, mungkin ada amarah dari dalam, ada kesedihan dari dalam gitu kan, ada apa ya, ada ketidakenakan dari dalam diri kalian gitu, merasa benar-benar sedih di dalam itu, di sini diharapkan untuk kalian lebih ke apa ya, lebih ke lebih ke mengambil jalan keluarnya untuk gimana kalian bisa mengeluarkan kesedihan tersebut, mengeluarkan emosi kalian dengan cara yang positif gitu ya. Itu mungkin dengan kalian mempunyai kesedihan-kesedihan ini, kalau memang kalian membutuhkan ketenangan sendiri ya berikan ketenangan sendiri, mungkin dengan melakukan hal-hal yang ringan, mungkin kayak melakukan hobi kalian gitu kan, itu melakukan kegiatan sehari-hari mungkin dengan teman happy atau gimana kalian caranya seperti apa, pasti kalian tahu sendiri ya. Lakukan aja di situ dengan cara-cara seperti itu, berikan happy aja, fun aja gitu ya di energi kalian. Jadi nggak terlalu kalian kegerus perasaan yang menyakitkan, mungkin kegerus perasaan yang sedih, yang emosi gitu ya. Itu tahan diri, berikan kegiatan untuk yang lainnya agar kalian tidak fokus di energi kesensitifan tersebut gitu, agar kalian bisa mempunyai apa ya, mempunyai effort, usaha, mempunyai apa namanya tuh ya, effort ya, mempunyai effort untuk kalian sendiri agar bisa bangkit, tidak berada dalam kesedihan, keterpurukan atau kemarahan mungkin ya. Itu diharapkan di sini untuk lebih tenang, nyamankan diri, berikan kebahagiaan mungkin bersama teman, keluarga atau yang lainnya, atau mungkin dengan kekasih gitu ya. Itu kalian berikan happy aja di situ gitu ya. Jadi kalian akan kesensitifan kalian ini akan ke yang positif gitu. Kalau kalian kepekaan di sini mungkin dari insting, intuisi, feeling yang kuat di kalian, itu malah justru kalian perdalam di situ, karena itu akan memberikan energi yang terbaik untuk kalian gitu kan. Itu jadi bukan, ini sensitif sama insting feeling beda ya. Kalau insting, intuisi, feeling yang kuat itu akan berpengaruh ke diri sendiri dan ke orang yang kalian pikirkan gitu kan. Itu jadi lebih ke peka, itu akan lebih maksimal kalau kalian memberikan energi positif gitu ya. Kayak istilahnya gini, menarik, misalkan kalian peka dengan kekasih kalian nih, tapi energinya energi bagus gitu, itu malah justru akan memberikan pengaruh baik untuk kalian. Tapi kalau kayak misalkan kalian peka di sini, kok dia ini kayaknya nggak baik ya untuk kalian, nah itu kalian nanti akan bisa cari jalan keluarnya untuk gimana caranya agar mungkin kayak mengubah mindset dianya gitu ya. Bukan mengikuti kemauan kalian, tapi mengubah mindset dianya yang tadinya berniat tidak baik menjadi baik kan gitu ya. Itu insting, intuisi, feeling yang kuat diarahkan ke positif gitu. Seperti itu dengan energi the moon ya. Gitu. Dan kemudian di sini ada letter. Mungkin kalian yang membutuhkan informasi atau surat penting ya, surat yang resmi atau informasi atau kabar resmi, atau mungkin kalian yang menginginkan akta nikah atau surat-surat berharga lainnya yang sudah hitam di atas putih ya, sudah ada ACC, sudah ada cap stempelnya, kalian menginginkan itu, kalian mungkin bisa menanyakan itu ya, bisa memberikan
informasi atau memberikan komunikasi yang menyangkut tentang hal itu gitu. Istilahnya mencari kejelasan tentang hal ini gitu. Bener enggak sih gitu. Ya, seperti itu. Kalau memang sudah kalian mendapatkan jawabannya, kalian yakin bisa kalian dapatkan informasi tersebut atau surat atau akte nikah atau akte yang lainnya, benar-benar kalian ingin mempunyai itu, setelah kalian mengkomunikasikan kalian akan bisa mendapatkan itu juga gitu. Yang pasti di sini juga butuh dari informasi di kalian, jadi informasinya seimbang ya dari seseorang yang akan memberikan surat letter ini ke kalian dan kalian memberikan informasi di situ gitu. Jadi lebih ke saling memberikan komunikasi kalau saya lihatnya. Kalau kalian menginginkan adanya kontrak atau perjanjian atau akte nikah, akte jual beli mungkin atau apapun itu, atau surat-surat penting gitu ya, itu. Dan kemudian di sini ada the dog ya. Untuk Aries kalian ini setia dengan energi ini ya. Itu kalian setia di sini, komitmen orangnya gitu. Ya, di segi apapun itu ya komitmen orangnya. Kalau di hubungan asmara ya kalian memberikan energi kesetiaan di sini gitu. Kalau kalian memang bisa memberikan kesetiaan ini ke seseorang, kalian setia aja gitu, nggak usah berpikir yang gimana nantinya gitu. Kalian setia aja di situ, berdedikasi dengan kesetiaan kalian. Pasti si dianya juga akan melihat bahwa kalian ini menunggu dengan setia dan dia akan datang dengan kesetiaan pula nantinya kan gitu ya. Itu kalau memang kalian benar-benar seseorang yang bisa pegang kesetiaan kalian, komitmen kalian di sini untuk seseorang gitu. Atau mungkin kalian menunggu seseorang yang setia, yang sekarang ini sudah ada di energi kalian ya. Kalian berikan keyakinan itu bahwa kalian bisa sama-sama setia. Orang setia ketemu dengan orang setia gitu ya. Orang baik akan ketemu dengan orang baik, itu intinya kan gitu. Itu jadi kalau di sini mungkin kalian memberikan energi kesetiaan di sini, entah setia di karir, keuangan, bisnis, usaha atau di hubungan asmara ya, kalian sesuaikan. Kalian seseorang yang komitmen, seseorang yang setia, bertanggung jawab mungkin seperti itu, maka kalian akan mendapatkan hasil itu juga sama dengan apa yang kalian inginkan kan gitu ya. Itu oke, setia ya setia aja gitu, jangan selingkuh gitu ya. Itu karena misalkan hubungan asmara yang mempunyai energi yang nggak baik untuk kalian adalah perselingkuhan, itu akan menghancurkan kekeluargaan kan gitu ya. Gitu. Kalau memang setia aja gitu ya. Itu ini adalah pesan untuk kalian Aries ya, pesan penting untuk kalian. Mungkin ada beberapa kartu yang resonate untuk kalian ya, ini kalian ambil ya. Itu mungkin ini sebagai masukan untuk kalian atau pencerahan untuk kalian agar kalian bisa melewati proses kehidupan. Yang namanya kehidupan selalu proses ya, selalu proses. Jadi kalian melewati ini ya. Kalau memang ini resonate untuk kalian bisa ambil manfaatnya, ambil gitu ya. Itu jadi untuk kebermanfaatan kalian sendiri yang pasti ya. Itu oke. Ya itu untuk pesan penting yang bisa kalian ambil di sini untuk saat ini gitu ya, untuk Aries. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain Aries. Saya akhiri. Assalamualaikum.